Cuma kendalanya adalah bagaimana dia mengkomunikasikan bisnisnya kalau dia sendiri nggak bisa cerita. Nah, tools inilah yang tadi Mas Fadil buat, kita akan buat dalam bentuk yang lebih kompleks. Seperti kalau mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah model tentang bisnis yang saya buat. Ini adalah konsep tentang bisnis di sini. Itu konsep bisnis. Coba lihat. Yes. Maksudnya bagaimana bisa bilang konsep bisnis? Yang di depan itu apa? Yang ini, kalau yang dia lebih tinggi, apakah ini something to do kayak leadership, strategi, apa gitu? Nah, jadi begini. Salah satu keunikan lagi daripada menggunakan kepingan Lego ini adalah begini Kak Cut. Bagi saya, ini maknanya ini dalam barang ini. Tetapi bagi orang lain yang melihat, ini nggak ada artinya. Yeah, it's like driving something. Yes, karena it's very subjective. Jadi tergantung dari saya. Saya yang membangun, saya yang bercerita, saya yang punya cerita, saya yang paham. Tapi kalau orang lain tidak diceritakan, dia kan punya narasi sendiri. Iya, betul. Nah, buat saya ini adalah strategi yang dinamakan dengan strategi penjualan. Di dalam bisnis itu ada 6 core yang perlu dikuasain. As a startup, kita bicara ya. Yang pertama adalah, ini kita bicara tentang sales, marketing. Di belakang ini adalah yang namanya marketing mix. Di sini ada 4, dan pengembangannya ada 7 piece di sini. Product, price, people, sama place. 4, terus kan ada pengembangannya, ada 7 piece di sini. Dan ini adalah customer di sini. Nah, bagaimana, dan ini adalah jendela kesempatan, opportunity. Di belakang ini adalah uang, bisa dilihat ya. Ini adalah uang masuk. Ini jendela kesempatan. Yes. Opportunity. Nah, tetapi lihat nggak ada hambatan nih di sini. As a business kan kita mau duitnya masuk ya. Iya, betul. Tapi dalam prakteknya kan nggak segampang itu. Nah, bagaimana kita menemukan hambatan kita dalam menjual supaya uangnya masuk ke sini. Dan di sini ada marketing mix yang kita sudah rancang di belakang, harus connect dengan si sales yang ada di depan. Oh, that's why ada connection tube itu. Dan harus bisa menjelaskan, sales harus mampu menjelaskan ke customer. Saya punya produk ini loh, jualan saya ini. Ini bagus banget nih. Kalau ini bisa pakai ini juga. Ini bagus banget ini kalau jelasinnya ya. Jadi, selain nggak boring, itu juga bisa keluar. Artinya probing dari si student. Lebih ke, ya sama, kayak kita lah, fasilitator. Facilitating gitu ya. Exactly. That's why title-nya adalah Certified Facilitator. Oh, betul. Keren. Itu salah satu aspek. Itu tadi ini urusan dengan marketing. Kayak yang 4 tadi ada marketing aspek segala macam. Nah, tadi yang interesting juga yang tinggi itu, dia lebih tinggi. Yang mana nih? Yang itu tuh. Jadi di sini kita bicara tentang 5 forces. Kita bicara tentang manajemen strategis di sini. Dan di sini kita lihat bahwa ada 4 poin yang harus jadi fokus kita. Yang pertama adalah ini ada kompetitor nih di depan. Ini ada kompetitor. Kompetitor akan selalu masuk ke bisnis kita. Pintunya akan terbuka nih. Tinggal bagaimana kita bikin dia susah masuk ke bisnis kita. Jadi ada hambatannya di sini. Makin susah dia masuk, makin bagus buat kita. Makin gampang dia masuk, makin repot kita. Kita bikin misalkan warung kopi ya, kafe. Rame nih. Terus 3 bulan kemudian dibikin kafe yang sama. Nah, itu kan jadi kompetitor. Berarti di sini ada bicara diferensiasi nih. Diferensiasi nanti ada lagi. Nah, terus di sini kita bicara tentang yang namanya si customer. Nah, si customer ini banyak kan? Banyak ya. Nah, di sini dia pegang uang nih. Nah, dia harus berputar untuk melihat prioritas dia ada di mana. Dia harus fokus ke supaya kompetitor nggak masuk. Oh, saat ini dia harus fokus ke customer. Nah, atau di sini ada substitute produk pengganti. Contoh kita bicara warung kopi tadi ya. Orang kan tidak semua minum kopi. Dia bisa aja bikin warung teh atau warung apa. Seperti itu. Seru kan netizen? Nah, tadi dari dibicarakan mengenai management strategy dalam this little I would say this little modal ini. Ini ternyata ada macam-macam nih. Ada kompetitor, ada klien segala macam. Terus ada alternative products. Alternative products. Dan ini kita bicara tentang supplier. Nah, ini interesting juga. Ini kalau tiba-tiba ada ini apa itu? Nah, jadi artinya dia harus melihat fokusnya kemana. Dan dia harus punya golden idea. Seorang pengusaha harus mempunyai golden idea. Dan kita bicara di sini adalah startup, perusahaan rintisan, yang artinya itu dia
fokusnya hanya di dia, jadi otaknya di dia. Jadi kenapa dia harus fokus di sini? Golden ID itu termasuk itu. Oke, Yes. very interesting. Ini kalau sudah kan sering nih Anthony kasih beberapa startup. Nah, all these startups itu mereka paham nggak dengan, atau lebih paham dong pastinya, atau kayak masih apa sih gitu, atau oke gini ya. Nah, itu gimana waktu? Tell me about your experience terhadap beberapa startup yang telah di-share. Jadi ini basically adalah konsep yang saya buat tentang bisnis startup. Buat sendiri nih flow-nya kayak gini, sistemnya. Berarti ini harus ada hak ciptanya nih. Yes, nanti makanya habis ini kita konsul ya, bagaimana caranya ngambil hak ciptanya di sini. Ditunggu. Nah, dua bidang ini kita bicara tentang yang namanya adalah sales. Bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, jadi namanya bisnis as a startup yang pertama harus ada sales dulu. Kalau nggak ada penjualan, ya ngapain? Nggak usah di situ. Nah, terus nanti dari sana kita akan lanjut lagi kepada yang ini. Di sini kita bicara tentang yang namanya bisnis proses. Lebih besar ya? Yes, exactly. Karena di sini ada produksi, ada QC, dan ada R&D di sini. Ini kenapa ada 3 orang yang berbeda? Quality control? Yes, exactly. Research development? Bukan, ini produksi. Jadi bisa dilihat di sini. Ini ada model orangnya. Ini ada kayak semacam ban berjalan di sini. Dan ini ada material. Kalau ngeliatin putih-putih yang ini material. Dan ini adalah produk jadinya yang ada di sini. Dan di sini adalah merah dan kuning. Artinya dia masih tahu kapan stop dan kapan go. Keren banget ya. Dan dari sana produk akhirnya seperti ini masuk ke QC, dan QC ini memegang alat khusus yang ada di sini untuk memeriksa. Yang ngecek-ngecek itu tuh. Exactly. That's quality control. Yes. Dan ini adalah whiteboard, ini adalah ruangannya putih, artinya bersih. Artinya kalau bisa no defect. Jadi ini si warna ini memerankan banget dong ya? Exactly. Saya pikir kenapa mesti putih, kenapa nggak biru gitu loh. Jadi semuanya harus ada maknanya. Keren. Dan di sini adalah R&D. Sebuah usaha itu tidak akan bisa survive apabila produk yang ditawarkan itu hanya produk yang sama selama dari tahun ke tahun ke tahun. Dia harus evolve. Seperti contohnya di sini ada kan produk akhirnya putih yang ini ya. Dan di sini dia membuat 3 contoh produk. Dan di sini ada logo mail. Ini menunjukkan bahwa dia harus menerima masukan dari customer, dari pihak lain. Dan di sini dia harus punya tool yang khusus nih yang putih. Dan tool khusus ini dia harus ada cost tambahan maknanya. Begitu. Untuk R&D. Dan ada kepalanya. Itu bukan kayak isi bensin nih. Bisa juga dimaknai seperti itu. Seperti tadi saya bilang di awal bahwa namanya model Lego seperti ini yang bermakna bagi orang. Jadi it's very subjective experience. Betul. Tapi orang lain yang melihat mungkin maknanya dia memberi makna yang berbeda. Iya. Dan nggak ada yang salah dengan hal itu. Terus ini propeller kenapa untuk kecepatan itu? Nah, jadi di sini dari produk yang seperti ini dia harus dia meng-create 3 alternatif. Nah, 3 alternatif ini nanti yang akan dilempar ke pasar, lihat yang mana yang laku. Dan ini akan menjadi the next product untuk company ini. Wow. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menggunakan model Lego kita sebutnya untuk menjelaskan yang namanya bisnis. Jadi lebih masuk barangkali ya ke orang yang nerima gitu. Yes. Karena manusia itu berpikir dengan menggunakan gambar. Ya. Yang tadi saya tadi manusia itu tidak ngobrol-ngobrol nih waktu itu sebelum ini. Tadi you mention kalau gambar bukan gambar. Kalau bilang misalnya donat. Kita kebayangnya apa donat? Pemirsa kalau dibilang donat apa kebayangnya? Donat, kata-kata DONUT atau bulat gitu ya? Atau gambar donat. Gitu ya. Yes. Nah, itu kebanyakan kita pikirnya pakai gambar tuh. Yes. Jadi bahkan dalam benaknya Kak Cut mungkin sudah ada. Boleh diceritakan donatnya seperti apa? Yes. Donatnya penuh dengan cream and strawberry filling, lembut kalau dimakan kayak gitu. Rasanya sampai sekarang juga kayak kerasa gitu. Nah, itulah. Jadi manusia itu berpikir dengan menggunakan gambar. Dan donat tersebut itu setiap orang punya konsep dan persepsi yang berbeda. Seperti tadi di Lego, Mas Fadil kan ada buat Lego ya. Dia punya persepsi tentang Legonya adalah bentuknya seperti ini. Si bebek itu. Yes. Apakah dia salah? Enggak. Apakah dia benar? Yaitu versinya dia tentang bebek ya begitu. Dan dia bisa mengkomunikasikan dengan baik. Itu adalah yang paling penting. Jadi kalau dirangkum sejenak nih bahwa Lego ini bukan sembarang Lego. Nah, kita ini harus certified sebagai trainer dan di dalam sistemnya juga ini harus terdaftar di kekayaan intelektual.
Karena ada R tadi, registered. Oke, jadi netizen ternyata tuh kan ada Lego serious play. Ada juga, kenapa sih pakai kata serius? Ada juga yang santai. So it's like Lego serious play atau Lego santai play? Gimana? Oke, jadi begini. Kita bicara tentang asal muasal atau the history of Lego serious play. Jadi semua ini dimulai dari dua orang yang namanya adalah, I believe he's the professor ya, Profesor Johan Ross dan Profesor Bart Victor. Jadi mereka ini sedang meneliti, mereka tergabung dalam satu organisasi di Switzerland, dan mereka sedang meneliti kenapa pada saat meeting itu tidak semua orang bisa mengeluarkan idenya. Dan dari sana ada tools apa sih yang bisa digunakan untuk solve this problem. Dan singkat cerita mereka menemukan Lego ini. Kepingan Lego ini ternyata bisa dipakai. Kalau kita bicara kita tarik lagi lebih panjang lagi ke belakang, ternyata risetnya bahkan sudah ada. Jadi Lego Serious Play ini based on dua konsep. Yang pertama adalah constructionism sama konstruktivism. Nah konstruktif ini adalah ditemukan oleh yang namanya Jean Piaget. Nah, jadi menemukan bahwa yang manusia lakukan saat ini adalah akumulasi dari pembelajaran dia dari kecil, dari masa kecil sampai sekarang. Itu mengakibatkan dia mengambil keputusan yang ada seperti sekarang. That's constructionism. That's constructionism. Nah, konstruktivism, tadi kita bicara bahwa seorang manusia itu belajar dengan create something, dengan membangun sesuatu, dan dia menjelaskan, dia sharing dengan orang lain dan belajar dari lingkungan sosialnya. Nah, so based dari dua teori tadi, si Johan Ross dan Bart Victor, dia mengembangkan metode ini, dia menggunakan Lego. Johan Ross ini bukan si Piaget. Piaget kan yang membuat create teorinya, itu tahun 50-an kalau nggak salah. Tapi tadi benar tuh, ketika ngomong bicara Piaget, di kepala saya tuh bentuknya barang, jam. Bukan nama, bukan apa, tapi Piaget gitu ya. Itu benar itu. Terus somehow mereka connect dengan satu orang dari company Legonya itu sendiri, Kjell Christiansen. Dan dari sana mereka melihat mereka sedang, waktu itu Lego penjualannya sedang kurang bagus ya, nggak sekreatif sekarang, dan mereka melihat kalau mereka tidak create something new, ini akan berbahaya bagi bisnis mereka. Seperti yang tadi saya cerita, harus ada R&D kan? R&D ya. Di sini kan. Nah, di situ mereka ketemu, dan dari sana mereka mengembangkan lah, ini bisa diapain sih mainan baru ini gitu loh. Dan dari sana mereka kembangkan terus sampai akhirnya ketemulah yang namanya konsep serious play. Jadi bermain tetapi dengan serius. Serious play. Gitulah. Dari sana konsep itu ada, dan dari sana Lego mematenkan lah, mendaftarkan mereknya. Jadi Legonya sendiri R registered, serious play-nya yang mungkin itu tagline barangkali ya. Itu metodologinya. Metodologinya. Jadi juga serious play metodologi. Ya, kekayaan intelektual di situ masuk tuh. Exactly. Banget. Dan sekitar tahun 2010 kemarin, Lego itu tidak lagi mengatur tentang serious play ini, tentang trainingnya, tentang certification dan segala macam, diserahkan kepada komunitas. Jadi ada serious play community. Gitu. Dan sudah ada beberapa organisasi yang besar, dan mereka lah yang mengatur. Kamu mau ngambil sertifikasi ini, kamu ngambilnya sama saya. Lego hanya memegang patennya. Jadi berarti ada franchise di situ. In a way. Karena si komunitas ini dia berhak untuk memakai nama. Nama Lego dan memakai metodologinya. And you are in that komunitas, of course. Nah, di situ dikelola juga tuh berarti. Commercial aspeknya juga ada. Nah, itu yang menarik juga. Nah, sebelum masuk ke sana, saya jelaskan dulu ya. Lego kit yang ada di depan Kacut ini bukan Lego kit yang biasa. Kita nggak akan menemukan Lego kit ini di toko-toko Lego. Masih ya? Bahkan saya pernah nyari ke Lego ini, saya beli dari Australia. Nah, singkat cerita saya beli online di Australia. Pada saat saya ke Australia, saya beli di sana. Dan saya mampir ke toko Lego dong. Saya mau nanya nih, ada nggak kit yang ini? Karyawannya bahkan ngomong, itu apa? Saya nggak pernah dengar kit yang itu. Jadi memang Lego Serious Play ini kit yang khusus digunakan untuk metodologi yang serious play itu. Jadi si Lego berarti dia mengembangkan tuh tadi. Betul. Jadi kembali ke situ R&D-nya, dia mengembangkan untuk ini khusus. Khususnya kenapa nih? Nah, ini ada part-part itu, ini kayak seperti ini adalah Lego set dari Duplo, dia yang besar. Terus ada Lego set yang seperti ini juga yang nggak mudah
didapatkan. Oh, ini Duplo bukannya Lego dari untuk anak-anak bayi-bayi gitu? Betul. Anak yang usia lebih kecil, ya di bawah 2 tahun karena khawatir untuk dimakan. Kan? Nah ini kan nggak kemungkinan kecil lah bisa ditelan oleh anak-anak. Iya, apain juga kan kecil nih. Itu kan untuk anak yang kecil kan berbahaya ya. Dan ini juga ada kayak kepalanya begini juga dia ada banyak model. Oh iya, itu ada nih anak saya punya nih kecil-kecil gitu. Betul. Oh tapi ini jarang nih. Yes, ini kita kesulitan bahkan saya akhirannya saya titip teman juga dari Amerika pas dia kembali.